Tidak terasa ya, Natal sudah berlalu dan kita akan memasuki masa puasa Prapaskah. Jadi, selain puasa setiap hari Rabu dan Jumat dan puasa 40 hari sebelum perayaan Natal, pada 40 hari sebelum perayaan Paskah, Gereja Ortodoks juga menjalankan puasa Prapaskah atau yang sering disebut Puasa Agung Caturdasa. Apakah itu? Puasa Agung Caturdasa ialah masa puasa Prapaskah selama 40 hari sebagai persiapan untuk menyambut kebangkitan Kristus Hari Raya Paskah. Jadwal Paskah Gereja Ortodoks di tahun 2021 ini jatuh pada tanggal 2 Mei. Dan besok, tanggal 15 Maret, kita akan memulai masa puasa Prapaskah. Di video kali ini kakak akan jelaskan mengenai pemaknaan puasa sekaligus sekilas info tentang rangkaian perayaan menuju Paskah dalam Gereja Ortodoks. Sebagai puncak dari iman Kristen, kebangkitan Kristus merupakan pusat dari segala perayaan gereja. Gereja merayakan kebangkitan Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita dan kemeriahan. Tapi, jauh sebelum kita merayakan Paskah, setiap umat Kristen harus betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan rajin sembahyang, berpuasa, dan bersedekah, agar dirinya, terutama hati dan batinnya, benar-benar siap untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Maka dari itu, sebelum Hari Raya Paskah, kita memiliki 40 hari masa puasa. Dan sebelum itu, ada 5 pekan sebagai persiapan dari masa puasa yang telah dimulai tanggal 14 Februari yang lalu, dengan minggu pembukaan yang dalam kalender liturgi disebut Minggu Zakeus. Bacaan Injilnya adalah tentang kisah Zakeus si pemungut cukai. Kemudian masuk pada minggu-minggu persiapan yang terdiri dari tanggal 21 Februari, minggu pertama yang disebut Minggu Orang Farisi dan Pemungut Cukai. Bacaan Injilnya diambil dari kisah orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di Bait Allah. Tanggal 28 Februari, minggu kedua yang disebut Minggu Anak yang Hilang. Bacaan Injilnya diambil dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Tanggal 7 Maret, minggu ketiga yang disebut Minggu Penghakiman Akhir. Bacaan minggu ini mengingatkan kita akan pengadilan terakhir, sehingga dengan adanya masa puasa menjadi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lalu, tanggal 14 Maret, hari Minggu terakhir sebelum masuk puasa Prapaskah yang disebut Minggu Pengampunan Dosa. Di minggu ini kita bermaaf-maafan sebelum memasuki masa puasa, sehingga nantinya kita melaksanakan segala ibadah kita dengan hati yang tulus dan murni. Nah, minggu ini kita tiba pada masa puasa. Selama 40 hari ke depan, kita mengubah pola makan kita yang tentunya harus dibarengi dengan semakin rajin berdoa serta tidak lupa bersedekah. Apa sih puasa itu? Puasa merupakan suatu tindakan absen dari makanan tertentu, seperti daging, ayam, telur, susu, keju, dan semua olahannya. Ikan diperbolehkan hanya di hari Sabtu dan Minggu. Kenapa makanan-makanan tersebut dihindari? Apakah makanan itu najis atau tidak halal? No. Tuhan kita pernah berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban?"
Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 18-19. Kalau sebuah makanan itu baik, mengapakah kita perlu absen darinya? Demikian Rasul Paulus menjelaskan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12. Ini dia. Sebagaimana Rasul Paulus tidak ingin diperhamba oleh suatu apapun, maka kita berpuasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, agar tidak diperhamba oleh apapun, termasuk lidah kita. Dengan berpuasa, kita absen dari makanan-makanan enak yang biasa kita makan, dan hanya mengkonsumsi menu vegetarian. Dari situ akan melatih kita untuk tidak tamak, rakus, atau serakah. Masa puasa juga menjadi saatnya bagi kita untuk hidup sederhana, turut merasakan penderitaan mereka yang berkekurangan. Uang yang biasa kita pakai untuk membeli makanan enak bisa kita sisihkan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita berpuasa bukan untuk mencari pahala ya, sebab pahala kita sudah diberikan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, mati disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Itu adalah pahala terbesar yang tidak dapat dicapai sendiri oleh siapapun juga dengan perbuatan-perbuatan baik apapun. Kita berpuasa untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyucikan diri sebagai wujud pertobatan. Pun kita berpuasa bukan karena suatu tuntutan hukum. Kekristenan bukanlah agama hukum, melainkan iman di dalam kasih karunia. Sehingga puasa kita merupakan bentuk kasih kita kepada Allah dan upaya kita secara sukarela untuk semakin dekat dengan Tuhan. Loh, karena tidak ada tuntutan hukum, apakah kita bisa sesuka hati dalam beriman? Tidak sama sekali. Rasul kita yang agung, Paulus, mengajarkan bahwa segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Artinya, kita harus belajar untuk menimbang perbuatan kita. Contohnya, kalian suka main games. Mungkin boleh-boleh saja. Tapi bagaimana kalau dengan main games kalian lupa sembahyang, lupa belajar, bahkan sampai lupa makan? Apakah games itu membawa kebaikan buat kalian? Kekristenan mengajar kita untuk beriman secara dewasa. Bukan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, tapi apakah yang dilakukan memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Puasa bukan juga dilakukan untuk memperoleh sesuatu bagi dirinya sendiri. Maksudnya apa, Kak? Ya, misalnya kalian menginginkan sesuatu, lalu kalian berpuasa untuk bisa memperolehnya. Itu sejatinya bukanlah fungsi puasa yang benar, sebab akhirnya kegunaan puasa hanya untuk memuaskan keinginan diri. Padahal di awal tadi, kakak sudah katakan kalau fungsi puasa untuk menghindarkan kita dari sifat tamak dan rakus. Gereja mengenal puasa sebagai sarana untuk memelihara rahmat keselamatan. Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Keselamatan berasal sepenuhnya dari kasih karunia Allah, tetapi menjadi tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan sampai kelak kita menerima keselamatan itu secara utuh pada hari kebangkitan badan. Iman harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan, sebab ada tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Bicara tentang puasa Prapaskah, rangkaian 40 hari tersebut memiliki tema peringatan tersendiri di setiap minggunya. Minggu pertama, tanggal 21 Maret, disebut Minggu Kemenangan Ortodoksia. Minggu ini memperingati dikembalikannya ikon sebagai unsur peribadatan gereja sejak tahun 843. Sebab selama 100 tahun sebelumnya, penggunaan ikon sempat dilarang.
Minggu ini umat membawa ikon ke gereja untuk melakukan perarakan. Minggu kedua puasa Prapaskah, tanggal 28 Maret, disebut Minggu Gregorius Palamas. Kita memperingati jana suci Gregorius Palamas yang telah melawan serangan-serangan musuh dalam ajaran bidat. Ajarannya yang benar tetap ia pertahankan hingga diteguhkan oleh gereja di abad ke-14 yang dikenal juga sebagai kemenangan ortodoksia yang kedua. Minggu ketiga, tanggal 4 April, disebut Minggu Penghormatan Salib. Gereja menghormati salib yang suci dan memberi hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Ekaristi hari Minggu nanti, dilakukan upacara penghormatan salib sebagai persiapan kita dalam memasuki pekan sengsara dan penyaliban Tuhan. Minggu keempat puasa Prapaskah, tanggal 11 April, disebut Minggu Yohanes Klimakos. Jana suci Yohanes Klimakos dikenal sebagai pengajar ajaran spiritual ortodoks yang sangat dalam yang bernama Tangga Pendakian Ilahi. Ia menggambarkan bahwa perjalanan spiritual kita menuju kepada Allah ibarat menaiki anak tangga. Ada para malaikat yang mendukung kita, namun ada juga roh-roh jahat yang akan melawan kita. Tidak sedikit orang yang mendaki tangga tersebut terjatuh, tapi bagi mereka yang teguh berjuang mencapai kekudusan akan memperoleh hidup kekal. Gereja memperingatinya minggu ini karena ajarannya sangat menginspirasi kita, khususnya pada masa Prapaskah ini, untuk berjuang bagi kesucian jiwa dan tubuh. Dan minggu kelima, tanggal 18 April, disebut Minggu Maria dari Mesir. Jana suci Maria dari Mesir diperingati gereja pada pekan ini sebagai role model yang tepat dalam pertobatan. Maria yang tadinya orang yang sangat berdosa dan hidup amoral, dengan rahmat Allah mengalami pertobatan hingga menjadi orang suci. Nah, setelah 5 pekan ini, lalu kita akan memasuki pekan suci. Nantikan penjelasan kakak di video selanjutnya ya. Kakak ucapkan selamat memasuki masa puasa Prapaskah untuk menyambut hari raya terbesar umat Kristen sepanjang masa, yaitu Hari Raya Paskah Kebangkitan. God bless you!